Pemirsa, pemerintah menerbitkan surat edaran memperpanjang pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia mulai 26 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini merupakan perpanjangan tahap ketiga dari pelarangan WNA masuk Indonesia. Surat edaran itu diterbitkan untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional. Surat edaran perpanjangan tahap 3 ini menambahkan beberapa ketentuan baru yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, termasuk untuk varian baru. Pelarangan masuknya WNA ke Indonesia tidak berlaku untuk pemegang visa diplomatik dan visa dinas setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita langsung bergabung dengan reporter Felmi Lobela serta juru kamera Berki Marindo dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Felmi, apa sebenarnya pertimbangan dari pemerintah memperpanjang larangan WNA masuk ke Indonesia? Ya, pemerintah secara resmi kembali memperpanjang aturan itu terkait larangan masuknya warga negara asing atau WNA ke Indonesia. Hal ini memang untuk yang ketiga kalinya atau menjadi tahap ketiga perpanjangan larangan masuknya WNA ke Indonesia yang akan berlaku mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang. Artinya pemberlakuan ini berlaku selama 14 hari ke depan. Nah, untuk pertimbangan dari pemerintah sendiri terkait dengan langkah yang diambil untuk pelarangan dari WNA masuk Indonesia. Ini terkait sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran virus corona, terutama memang terdapat di beberapa negara adanya kasus virus corona untuk varian baru yang ditemukan di sejumlah negara. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah kemudian melarang warga negara asing atau WNA untuk masuk ke Indonesia. Dan terkait dengan kali ketiga perpanjangan dari aturan ataupun larangan masuknya WNA ke Indonesia, ini sebelumnya memang diketahui pemerintah terlebih dahulu telah melarang WNA masuk Indonesia yang berlaku dari tanggal 1 hingga 14, kemudian diperpanjang dari tanggal 26 hingga tanggal 8 Februari mendatang. Dan kemudian juga hal ini berdasarkan dengan surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2021 ini tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. Nah, dalam surat edaran tersebut dituliskan bahwa untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional dengan menambahkan beberapa ketentuan baru yang disertai dengan pemantauan, kemudian pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk untuk varian baru. Pemerintah menyatakan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia, ini juga berdasarkan keterangan pers dari pihak pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers pada hari Kamis 21 Januari 2021. Dan untuk masuknya atau dilarang masuknya warga negara asing Indonesia ini memang meski dilarang, namun untuk penumpang perjalanan internasional yang masih berstatus WNI atau warga negara Indonesia dari luar negeri tetap diizinkan masuk ke Indonesia, namun tentunya tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Julita. Iya, Femi, jika WNI ingin masuk ke Indonesia ataupun kembali ke Indonesia, itu apa saja syaratnya? Ya, seperti yang kami katakan di awal tadi, untuk warga negara asing memang dilarang, namun untuk warga negara Indonesia yang dari luar negeri ingin melakukan perjalanan kembali ke Indonesia yang tentunya harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selain WNI juga memang untuk WNA yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit negara asing, tentunya memang ini dilarang untuk masuk Indonesia, namun memang ada pengecualian begitu untuk pemegang visa diplomatik dan visa dinas setingkat menteri ke atas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Nah, untuk syarat perjalanan sendiri bagi WNI maupun WNA dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia tentunya harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya ini diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau IHAC Internasional Indonesia. Kemudian pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan wajib menjalani karantina selama 5 hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan. Nah, bagi WNA, karantina akomodasi ini akan dilakukan dengan biaya mandiri, baik itu di hotel atau penginapan yang telah mendapat sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, untuk setingkat menteri ke atas maupun kepala perwakilan asing, ini juga yang telah bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri terlebih dahulu di kediaman masing-masing selama 5 hari. Untuk kepala perwakilan asing ataupun diplomat asing, karantina selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah. Nah, jika hasil dari tes RT-PCR ini negatif, maka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, jika hasil pemeriksaan ulang RT-PCR saat kedatangan menunjukkan hasil positif COVID-19, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan biaya mandiri bagi warga negara asing. Demikian, Julita. Baik, Felmi, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Felmi Laubela dan juru kamera Berke Marindo dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.